Assalamualaikum Baraya Puspa Manggala Makalangan. Hari ini di hari Selasa berada di lokasi tokoh Batu Layang ataupun penerus Batu Layang yang ada di Kampung Balandongan, Desa Rancasengang, Kecamatan Sindangkerta. Inilah sosok seorang tokoh Batu Layang yang bernama Raden Puspa Manggala, dan di sampingnya beliau adalah istrinya Nyimas Raden Eko yang berasal dari Parakan Muncang. Dahulu sebelum terbentuknya seperti ini, di sini terdapat sebuah pohon salam yang sangat besar sebagai tanda pemakaman di sini. Karena seiring waktu perubahan, kawasan ini berubah sekarang jadi seperti ini. Dulunya tidak seperti ini, dan di sini ada makam para keturunannya, di mana putra daripada istilahnya Eyang Puspa Manggala yang bernama Raden Sepuh bersama istri Sepuh. Beliau putra dari Raden Puspa Manggala, dan namanya pun waktu dulu, waktu zaman penjajahan, sengaja disembunyikan. Bahkan gelar Raden pun tidak dipakai untuk menyelamatkan para keturunan Eyang Puspa Manggala ya daripada kejaran para tentara Mataram ataupun masa penjajahan Belanda. Ini letak daripada pusat kewilayahan Batu Layang, yang mana di sebelah selatan terdapat sebuah tugu atau ciri kewilayahan yang berupa batu lingga atau batu menhir ya, yang didirikan ataupun dibuat sama kakeknya Eyang Puspa Manggala yang bernama Eyang Wirahadikusumah atau Entol Wiraha di sekitar tahun 1600 ya. Nah, disinilah letak daripada umbul Batu Layang atau kerajaan Batu Layang, kerajaan kecil bagian daripada Pajajaran yang didirikan oleh Sembah Dalam Wirahadikusumah. Yang mana setelah itu diteruskan sama putranya Raden Wirahadikusumah yang bernama Raden Wirawangsa sebelum berpindah ke Sukapura. Dan inilah beliau putra daripada Raden Wirawangsa sekaligus penerus ataupun ahli waris wilayah Batu Layang. Dan kita akan menuju sebuah lokasi di mana dahulu ada ciri batu yang menggantung ya, sehingga di daerah sini dinamakan wilayah Batu Layang. Kita akan menelusuri satu tempat batu yang dulu menggantungnya. Hah, kejenahan ya? Biasa. Dawang. Alhamdulillah. Iya nih nggak ya situasi. Sok. Inilah jalan menuju Batu Layang, ciri Batu Layang ya. Masih di wilayah Kampung Balandongan yang mengandung ari tempat musyawarah.
Dahulu dikisahkan di sini terdapat sebuah batu yang mengapung atau melayang yang disanggah sama beberapa akar ya, atau dalam bahasa Sunda itu arei, sehingga posisi batu itu seolah melayang menggantung di perbukitan ini ya. Nah di sini yang ukurannya lumayan besar, sekitar panjang 10 meter atau lebar 5 meter, tapi posisinya menggantung seolah terikat sama sebuah akar, sehingga kawasan ini dinamakan wilayah kerajaan Batu Layang. Nah disinilah letak daripada dulu Batu Layang, batu yang melayang ya atau menggantung di sini. Namun dikarenakan batu itu terjatuh setelah ada seseorang yang sengaja bertapa di sini ya, di sekitar tahun 1970 batu itu pun terjatuh di letak sekitar sini ya, ya. Disinilah letak daripada batu layang yang dulu sebelum terjatuh batunya menggantung di sini ya, terikat oleh sebuah akar. Dan di tahun sekitar 1970 batu itu pun terjatuh, sehingga kan ada orang yang tidak bertanggung jawab sengaja mengambil mungkin satu pusaka di sini yang terdapat di batu itu, sehingga batunya terjatuh dan jatuhnya ke area sini ya. Namun batunya sudah tidak ada dikarenakan dimanfaatkan oleh warga sekitar, dijadikan menjadi bahan untuk bangunan di sini. Tapi untuk misalnya sadas-sadasnya di sini masih ada, sehingga sekarang dinamakannya sama orang sekitar sini disebut daerah Sadas Gantung sini ya. Tapi menurut kabar informasi bahwa orang yang bertapa dan mengambil pusakanya itu setelah dari sini dia meninggal sampai di kampung halamannya menurut kabar berita. Disinilah letak daripada wilayah Batu Layang.